Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi perkenalkan di sini nama saya Sapitri Rahmasari dengan NIM 2024143611 dari kelas 1Q dari Prodi PGSD dan Fakultas FKIP mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan dosen pengampu saya izin Bapak dosen yang terhormat Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai hak asasi manusia dengan pokok bahasan ada 1. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. 2. Kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Materi yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Ada 4, yaitu yang pertama 1. Menghormati hak asasi manusia. Pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara baik individu maupun kelompok. Yang kedua, menegaskan hukum. Menegakkan hukum adil dan tidak diskriminatif untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan akses keadilan bagi semua. Dan yang ketiga ada membuat kebijakan. Membuat kebijakan yang pro hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaannya secara efektif serta melindungi kelompok rentan. Dan yang terakhir ada menjalankan fungsi. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia serta menindak tegas para pelanggarnya. Kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, kemajuan hak asasi manusia melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, serta mendorong penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan perlindungan hak asasi manusia berfokus pada pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, upaya bersama. Memajukan dan perlindungan hak asasi manusia membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Selanjutnya mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Ada 5, yaitu yang pertama, 1. Penegakan hukum. Menegakkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif serta memberikan akses keadilan bagi semua. 2. Pembentukan lembaga. Membentuk lembaga independen untuk mengawasi dan melindungi hak asasi manusia seperti Komnas HAM. 3. Meningkatkan kapasitas, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dan pejabat publik tentang hak asasi manusia. 4. Dialog dan negosiasi, melakukan dialog dan negosiasi dengan para pelaku pelanggaran HAM untuk mencapai penyelesaian yang adil. Dan yang terakhir, keadilan restoratif. Menetapkan keadilan restoratif sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan menyelesaikan masalah secara damai. Berikutnya, peran masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia serta hak dan kewajiban mereka dan menjadi agen perubahan. Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengkampanyekan hak asasi manusia dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan memperjuangkan hak asasi manusia melalui berbagai cara seperti demonstrasi damai dan advokasi. Tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi dan diskriminasi. Kedua, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan gender dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti ketidakadilan dan perlakuan tidak setara. Yang terakhir, korupsi. Korupsi dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Tadi saya sudah memaparkan mengenai materi yang telah saya dapat dan saya pelajari, yang pastinya saya merangkum kesimpulan, yaitu kesimpulannya ada kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak asasi manusia. Dan ada sosialisasi.
melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak asasi manusia secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan ada keadilan, memastikan keadilan bagi semua, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil dan transparan. Dan yang terakhir ada pengembangan, mendorong pengembangan dan penguatan lembaga dan mekanisme untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Jadi tadi saya sudah mempresentasikan apa yang telah saya rangkum dan saya pelajari mengenai hak asasi manusia dengan 2 poin tadi. Dan saya mau mengakhiri presentasi saya. Makasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dan yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAGM PDI yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.